Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Evita Linda Amalia dengan NIK Mahir 019 ingin menjelaskan materi tentang ukuran penyebaran data, jangkauan, dan kuartil. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian jangkauan. Jangkauan atau range merupakan metode pengukuran paling sederhana yang digunakan untuk mengukur ketersebaran suatu data. Nilai jangkauan sangat dipengaruhi dengan adanya data atau nilai pencilan, yaitu data yang sangat jauh dari data-data yang lain. Oleh karena itu, jangkauan bukanlah merupakan ukuran yang baik untuk menunjukkan ketersebaran suatu data. Nilai jangkauan juga hanya dipengaruhi oleh dua buah data, yaitu data terkecil dan data terbesar. Data yang lain dapat diabaikan. Jangkauan dilambangkan dengan huruf J, sementara data dilambangkan dengan huruf X. Jangkauan dapat diperoleh jika nilai data terbesar dikurangi dengan nilai data terkecil. Selanjutnya ada rumus jangkauan, yaitu J sama dengan Xmax dikurangi Xmin, yaitu Xmax berarti data terbesar, Xmin berarti data terkecil. Yang pertama, data tunggal. Contoh data 3, 5, 6, 8, 9, 10. Data terkecilnya 3, data terbesar 10. Jadi jangkauan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. Yang B, data kelompok menggunakan data yang ada di sebelah kiri. Selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik terendah. Titik tengah tertinggi yaitu 23, titik tengah terendah yaitu 14. Jadi jangkauan 23 dikurangi 14 sama dengan 9. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Apabila kelompok data setelah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar, maka kita akan dapat menentukan ukuran yang lain, yaitu Q1, Q2, Q3, atau juga sering disebut dengan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Q2 atau kuartil kedua disebut dengan median. Ini adalah contoh rumus kuartil untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dapat menggunakan aturan sebagai berikut. Ada contoh soal, tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dengan data 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Penyelesaiannya, untuk menentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, maka terlebih dahulu kita mengurutkannya. Setelah diurutkan, datanya menjadi 35, 40, 45, 50, 65, 70, 70, 80, dan 90. Nah, di sini ada penyelesaiannya. Agar kita dapat menyelesaikan dengan mudah, kita dapat menuliskan terlebih dahulu rumusnya. Kuartil 1 sama dengan nilai pada data ke-1 dikali 9 tambah 1 per 4. Kuartil 1 sama dengan nilai pada data ke-10 per 4. Kuartil 1 sama dengan nilai pada data ke-2 1 per 2. Artinya kuartil 1 terletak di antara data kedua dan data keempat. Jadi kuartil 1 sama dengan 1 per 2 dikali 40 tambah 45 sama dengan 42,5. Selanjutnya, kuartil 2 sama dengan nilai pada data ke-2 dikali 9 tambah 1 per 4. Kuartil 2 sama dengan nilai pada data ke-20 per 4. Kuartil 2 nilai pada data ke-5, artinya kuartil 2 terletak pada data ke-5. Jadi kuartil 2 sama dengan median sama dengan 65. Selanjutnya, kuartil 3 sama dengan nilai pada data ke-3 dikali 9 ditambah 1 per 4. Kuartil 3 sama dengan nilai pada data ke-30 per 4. Kuartil 3 sama dengan nilai pada data ke-7 1 per 2. Artinya, kuartil 3 terletak di antara data ke-7 dan data ke-8. Jadi, kuartil 3 sama dengan 1 per 2 dikali 70 tambah 80 sama dengan 75. Selanjutnya, penerapan di kehidupan sehari-hari. Materi tentang jangkauan
dalam matematika sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengolahan data dan pengambilan keputusan. Berikut adalah contoh penerapan jangkauan. Yang pertama, analisis ujian. Seorang guru menghitung jangkauan nilai siswa untuk memahami seberapa besar variasi nilai dalam satu kelas. Yang kedua, mengelola keuangan. Dalam anggaran rumah tangga, jangkauan dapat digunakan untuk melihat perbedaan antara pengeluaran tertinggi dan terendah dalam bulan tertentu. Itu saja pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.